Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita tiada henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang fikih materi penyembelihan. Apa saja sih yang perlu kita ketahui di dalam penyembelihan binatang tersebut? Yang pertama itu adalah pengertian penyembelihan. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya ialah binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan, jalan minum, pernapasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Adapun dasar hukum penyembelihan itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, terjatuh, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Selanjutnya adalah rukun penyembelihan. Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi di dalam pekerjaan atau ibadah, di mana ketika rukun ini tidak terpenuhi, maka pekerjaan atau ibadah tersebut tidak sah, termasuk dalam hal penyembelihan. Maka ada 4 rukun yang ada di dalam penyembelihan tersebut. Yang pertama adalah orang yang menyembelih, kemudian yang kedua hewan yang disembelih, yang ketiga niat penyembelihan, dan yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Dari rukun tersebut masing-masing memiliki syarat. Orang yang menyembelih syaratnya yaitu muslim atau beragama Islam, berakal sehat, dan mumayyiz, atau sudah mampu membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kemudian hewan yang disembelih syaratnya itu masih hidup. Ketika hewan tersebut mati dalam keadaan tidak disembelih, maka termasuk ke dalam golongan bangkai. Yang kedua yaitu halal, yaitu halal secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Selanjutnya itu niat penyembelihan. Syaratnya itu semata-mata ingin mengkonsumsi binatang atau hewan tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Kemudian yang terakhir alat untuk menyembelih, syaratnya harus tajam. Dalam hal alat penyembelihan ini ada beberapa yang dilarang untuk dipakai menyembelih, yaitu kuku dan tulang. Kemudian anak-anakku, adapun hal-hal yang disunnahkan dalam penyembelihan adalah yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila hewan atau binatangnya berleher panjang.
Kemudian menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakitnya. Kemudian memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati. Kemudian binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian disunahkan membaca basmalah, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Setelah anak-anakku mengetahui pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, hal-hal yang disunnahkan dalam penyembelihan, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara penyembelihan binatang. Secara umum penyembelihan binatang itu terbagi menjadi dua, yaitu secara tradisional dan secara mekanik. Akan tetapi pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan cara penyembelihan binatang secara tradisional. Yang pertama yaitu menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Selanjutnya peralatan untuk penyembelihan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Selanjutnya menjauhkan binatang yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Selanjutnya binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Mengucapkan basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutus jalan makan dan minum, napasan, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang pembelajaran fikih materi penyembelihan. Mudah-mudahan anak-anakku memahami penjelasan dari materi tersebut. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.